Sampai di bulan Agustus, apakah saudara bersuka cita? Ya, haruslah, patutlah kita bersuka cita, patutlah kita bersyukur. Saudaraku, firman Tuhan kepada kita menjadi luar biasa karena Tuhan Yesus roti hidup bagi kita. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus melukiskan dirinya sebagai roti hidup. Biarkanlah Roh Kudus membuka mata hati kita untuk melihat sejauh mana Yesus memberikan dirinya kepada kita. Hari ini kita akan baca dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Ini yang biasa dibacakan waktu perjamuan kudus, supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak hanya sekedar menerima tubuh dan darah Yesus, tapi benar-benar kita di dalam Dia di dalam kita. Supaya kita semakin memahami betapa luar biasanya orang yang menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Kita bersama-sama saja membacanya. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk makan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Selama ini memang kita dengar, tapi mari kita memahaminya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus membandingkan antara dirinya yang adalah roti hidup, yaitu roti yang memberi hidup, dengan manna yang adalah berkat jasmani dari Tuhan, yang hanya berguna sementara saja. Manna itu tidak memberi hidup yang kekal, tapi roti hidup dirinya sendiri memberi hidup yang kekal. Kita harus mengingat bahwa roti dari sorga tidak dibandingkan dengan makanan biasa kita, tapi di sini dibandingkan dengan manna di padang gurun. Manna yang dimakan bangsa Israel di padang gurun itu bukanlah makanan biasa, tapi benar-benar turun dari sorga, berasal dari Bapa. Bedanya adalah bahwa roti hidup, yaitu Yesus sendiri, adalah roti yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai hidup yang kekal. Sedangkan manna di padang gurun itu, kalau kita baca dalam perjanjian lama, dia tidak dapat disimpan lebih dari 1 hari. Kalau disimpan, saudaraku, berulang, busuk. Itu bedanya. Jadi Tuhan Yesus membandingkan dirinya, roti hidup itu, dengan manna yang sementara itu. Roti hidup Yesus adalah makanan sejati yang memenuhi kebutuhan sejati kita. Tuhan Yesus menekankan bahwa manusia harus menerima roti hidup itu, harus menerima Dia untuk memperoleh hidup kekal itu. Kita baca tadi di ayat 50, barang siapa makan roti ini, ia hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus menawarkan hidup kekal. Dengan kata lain, menolak Yesus berarti menolak hidup kekal. Sebaliknya, menerima Yesus sebagai roti yang turun dari sorga
berarti menerima keselamatan, yaitu hidup kekal. Nah, betapa luar biasanya kita karena roti hidup itu. Saudaraku, yang pertama, roti hidup ialah Yesus, jawaban setiap persoalan. Semua punya masalah? Yesus jawabannya. Saudaraku, ayat 51 tadi berkata, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya sendiri di atas kayu salib untuk kita. Inilah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Sama seperti bangsa Israel, mereka lapar. Dan saudaraku, setelah manna itu datang, maka mereka beroleh kekuatan. Kemudian dapat meneruskan perjalanannya karena ada manna, yaitu roti dari sorga. Begitupun dalam kehidupan kita. Karena Yesus dalam kita, kita kuat menjalani hidup ini. Kalau tidak ada Yesus, bisa stres melihat situasi ini. Tapi ingat, Yesus di dalammu. Engkau kuat menjalani hidup ini. Saudaraku, biarlah kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan? Akan apa yang hendak kamu minum? Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sekarang ini yang penting sehat. Haleluya. Kalau sehat, semua bisa kita kerjakan. Kalau sudah sakit, opname mau apapun, aku mau kerja, kita bilang nggak bisa. Aku mau menginjil, kita bilang nggak bisa. Sebabnya sehatlah semua. Haleluya. Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir tentang apapun. Dan Ia pun menegaskan di ayat yang sebelumnya yang kita baca tadi, kalau kita kembali ke atas, dikatakan ayat 32, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, walau itu karena permintaan Musa. 33-nya berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 35-nya berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya, jangan khawatir. Ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, hal itu menegaskan bahwa Ia adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan kita. Haleluya. Contohnya ketika 5.000 orang itu berbondong-bondong mengikuti Dia yang sedang memberitakan firman di tepi laut Tiberias itu ya, dan kemudian mereka lapar. Yesus pun tahu apa yang mereka butuhkan. Haleluya. Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan pun mujizat terjadi. Mereka kenyang. Haleluya. Masih ada sisa 12 bakul. Apapun yang terjadi dengan ekonomimu saat ini, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan beri jalan keluarnya. Memang manusia membutuhkan roti, yaitu makanan untuk hidup di dunia ini. Namun, jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti, hanya untuk mengejar berkat jasmani, lalu kita lupa pemberi berkat itu. Ingat, apapun yang kita butuhkan, saudaraku, Tuhan Yesus dapat memenuhinya. Segala persoalan hidup yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, apakah itu makan, minum, pakai, sembuh, saudaraku, semuanya itu dapat dilengkapinya. Tapi jauh dari itu yang lebih utama, pengampunan dosa kita dan keselamatan kekal itu. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita diajari, jangan menjadi orang yang salah mengerti. Katakan kiri kanan saudara, jangan salah mengerti. Kenapa?
Kenapa? Ayat 52 tadi kita baca. Orang-orang Yahudi bertengkar sesama mereka dan berkata, bagaimanakah ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Orang yang salah mengerti, gusar hidupnya. Ya, orang yang salah mengerti bisa undur dari jalan Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya di ayat 66, setelah semua dikatakan Yesus tentang dirinya, ayat 66 berkata, dikatakan di situ, apa katanya di situ ayat 66? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Salah mengerti. Ini ingat ya, murid-murid ini yang 70 orang, bukan yang 12. Karena kan ada itu 70 orang murid gitu ya. Ini yang di luar yang 12 orang tentunya. Mereka mundur karena salah mengerti. Apa pengertian mereka? Mereka mengira harus makan daging tubuh Yesus itu dicubiti gitu kira-kira. Gimana katanya? Dikatakan tadi, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, kalau kita kembali lagi ke pasal 3, di situ juga ada yang salah mengerti, Nikodemus. Nikodemus salah mengartikan kata-kata Yesus di ayat pasal 3 sampai 4 dikatakan, waktu Yesus berkata bahwa kalau mau ke sorga harus lahir baru. Nikodemus salah mengerti. Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan lahir lagi? Itu salah mengerti. Padahal perkataan Tuhan Yesus, saudaraku, sebenarnya adalah arti rohani. Haleluya. Karena Tuhan Yesus itulah firman. Yohanes 1:1 mengatakan, jadi kita tidak makan daging Yesus, tapi firman. Dan dia berkata Matius 4 ayat 4, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam hal ini banyak orang salah mengerti, bahkan mundur. Kenapa? Karena mereka hanya berharap perkara-perkara jasmani. Dapat makan roti, dapat mana, nggak dapat itu, mundur. Saudaraku, memang orang yang hanya berharap hal-hal jasmani akan ribut. Mari kita tidak ribut. Kita tahu Tuhan pelihara kita. Haleluya. Mereka ribut karena mereka terus mencari, mengejar, menuntut hal-hal jasmani sampai berkelahi. Ribut juga di kisah 6, saudara lihat di situ ya, bahwasanya mereka juga ribut karena pembagian. Dikatakan ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini kurang perhatian lah, ini kira-kira begitu. Ribut. Nah, saudaraku, kuncinya Matius 6 ayat 33, cari Tuhan lebih dahulu. Sekarang ini ekonomi lemah, cari Tuhan lebih dahulu. Saudaraku, itu berarti cari hal yang kekal. Keselamatan, perkara-perkara di atas, Kolose 3 berkata. Sehingga kalau perkara di atas itu kita mengerti, kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup sejahtera. Dan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Maka jasmani pun pasti dilengkapi Tuhan. Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan kita, berapapun besarnya. Haleluya. Itu yang pertama. Sebabnya kita luar biasa. Yang kedua, tubuh dan darah Yesus menyelamatkan. Ayat 53-nya tadi kita sudah baca. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini juga dia memakai istilah. Ada istilah roti, daging, darah, makanan, minuman. Ini melambangkan diri Yesus Kristus. Dan itulah yang kita terima dalam perjamuan kudus. Makan tubuhnya dan darahnya, yaitu perjamuan suci, ini akan membuat rohani kita menjadi hidup dengan suatu kualitas yang baik.
Haleluya. Kenapa? Karena kita menerimanya dengan benar. Ini yang perlu kita pahami. Mari setiap awal bulan kita memang mengadakannya. Nanti mungkin hari-hari terakhir lagi, bisa tiap hari seperti sidang pertama. Nah, mari terima perjamuan kudus dengan cara yang layak. Apa maksudnya? Saya bacakan 1 Korintus 11, 27, 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, menguji diri artinya memeriksa untuk mengetahui kualitas rohani kita. Adakah Yesus di dalam? Haleluya. Juga berarti memeriksa ketaatan kita, kepatuhan kita, dan kesetiaan kita kepadanya. Seberapa mampu kita lulus ketika kita ditegur oleh kebenaran firman. Itu menguji diri. Kalau masih gagal, bukan terpuruk, tapi bangkit lagi, bertobat lagi. Amin. Jadi bukan soal kudusnya dulu baru terima. Itu kadang orang salah mengerti. Gak berani aku. Enggak, tapi terutama hati kita yang mau. Haleluya. Kalau ditegur firman, kalau ditegur Roh Kudus, kita lembut hati. Ya Tuhan, aku memang masih kurang dalam hal ini, tapi aku perlu Kau. Karena di luar Dia kita nggak mampu. Amin. Menguji diri berarti buang segala dosa di hati. Kepahitan dan sakit hati itu dosa di hati. Perasaan sinis terhadap seseorang, menghasilkan benci, itu dosa di hati, harus dibuang. Haleluya. Alkitab mengajar kita untuk membuang apa yang kita buang dalam Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Coba ramah dulu kiri kanannya tanpa menyentuh. Aku mengasihimu, saudara. Haleluya. Jangan ada kepahitan. Amin. Jangan ada kegeraman. Amin. Mencengkelkan pun dia, ampuni dia. Itu dia membuang dosa dari hati. Amin. Tulus saja kita. Sekarang ini kita melihat situasi ini, sebentar kita lihat dia gagal, sebentar lagi lenyap. Lenyap dari muka bumi maksudnya, entah ke surga, entah kemana pun nggak tahu kita. Itu sebabnya tulus hati saja. Haleluya. Ini Ibrani 12 ayat 15 juga mengajar kita, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, kita harus waspada supaya akar yang pahit tidak tumbuh dalam hati kita. Karena kalau ada akar pahit, itu menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia kita nggak bisa hidup. Haleluya. Tuhan berkehendak supaya kita umatnya hidup dalam kasih, hidup sukacita, hidup damai, hidup dalam kekudusan, bukan kepahitan. Haleluya. Oleh karena itu, orang percaya, saya dan saudara harus selalu berjaga supaya tidak menjadi pahit terhadap siapapun. Amin. Menguji diri juga berarti buang segala dosa dari pikiran kita. Secara logis, semua kesalahan dimulai dari pikiran. Bahkan dosa itu dimulai dari pikiran. Itulah Lucifer yang berkata, aku ingin dalam hatinya. Saudaraku, manusia begitu jahat juga sebelum air bah. Dikatakan niat hati mereka, niat pikiran hati mereka selalu jahat. Jadi dimulai dari pikiran. Itu sebabnya Tuhan lebih tertarik kita mengubah pemikiran kita
daripada dia mengubah keadaan kita. Haleluya. Karena Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Itu Tuhan mau. Kalau sudah berubah pikiran kita, maka kita dapat membedakan ini kehendak Tuhan atau tidak, ini baik atau jahat, ini diteruskan atau tidak. Kalau pikiran sudah diubah sesuai firman. Kenapa harus mengubah pikiran? Karena setiap tindakan kita, setiap aksi kita dimulai dari pikiran. Kalau kita tidak memikirkannya, kita nggak melakukannya. Kalau kita memikirkan yang jahat, kita lakukan yang jahat. Kalau kita memikirkan yang baik, kita lakukan yang baik. Apa mau kita pikirkan Bapak Ibu? Baik. Bahasa sederhananya Amsal 4 ayat 23 itu berkata begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hatimu, hati-hati dengan cara berpikirmu. Itu lebih disederhanakan lagi. Hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Mari pikirkan firman. Buang segala dosa dari pikiran. Karena semua pencobaan dimulai dari pikiran. Dan pencobaan itu seringkali berujung pada dosa. Pikiran yang dikuasai dan diatur, saudaraku, yang tidak dikuasai maksud saya, dan tidak diatur, menuntun pada stres. Kenapa orang bisa stres? Gak bisa dikuasainya pikirannya. Menuntun pada konflik, menuntun pada tekanan, akan menuntun pada kehancuran. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak bisa menguasai pikiran mereka. Pikiran mereka tidak bisa diatur. Tapi sebenarnya bisa. Haleluya. Kita bisa menguasai pikiran kita. Tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain kita. Iblis pun tidak bisa. Dia hanya mengintimidasi, menakut-nakuti, memberi ide yang jelek, tapi tidak menguasai. Haleluya. Bahkan Tuhan juga tidak menguasai pikiran kita. Dia memberi pilihan. Pilihlah kehidupan. Diperhadapkan. Ini hidup, ini mati, ini berkat, ini kutuk. Tapi dia berkata, pilihlah hidup. Begitu juga pikiran kita. Apa yang datang, langsung pilih yang baik. Kalau nggak baik, buang. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita harus beres dalam 2 persekutuan. Itulah perjamuan kudus, yaitu dengan Tuhan dan dengan sesama saudara-saudara seiman. Mungkin dengan Tuhan gak ada masalah, karena dia sangat mengasihi kita. Tapi dengan sesama, saudaraku, bagaimana? Seperti itu memang tidak mudah, tapi itu Tuhan minta. Apalagi dengan orang yang menjengkelkan kita. Jangan kita dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 berkata, kalau kita beres dengan Tuhan, kita beres dengan sesama, maka hati tidak menuduh. 1 Yohanes 3 berkata begini, ayat 21 saya bacakan. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya mendekat kepada Allah. Itu dia. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kalau kita berdosa minta ampun dan kita bertobat, hubungan dengan sesama kita baik, tidak pernah pahit apapun dibuatnya menjengkelkan kita, tulus saja kita mengasihi dia, maka hati kita tidak menuduh. Kemudian kita berani meminta apapun kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, maka kita bisa mengambil bagian dalam Tuhan. Kita bersuka cita senantiasa, dan berkat Tuhan pun turun kepada kita. Inilah hidup yang kita terima dalam perjamuan kudus. Kalau kita bersekutu dalam tubuh dan darahnya dengan benar, itu tadi benar ya. Benarnya bukan karena kehebatan kita, tapi tulus di hadapan Tuhan dan tulus terhadap sesama. Haleluya.
maka kita bisa menghadapi semua masalah hidup ini dengan kemenangan dan sukacita di dalam Tuhan, sehingga kita mempunyai hidup yang berkualitas tinggi. Katakan berkualitas tinggi. Apa berkualitas tinggi itu? Disertai Tuhan dan dipimpin Tuhan. Haleluya. Kalau kita menerima perjamuan kudus dengan benar, maka keselamatan kita terpelihara. Tadi sudah kita baca 54-55 berkata begini, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dalam perjamuan kudus kita menerima makanan dan minuman yang sesungguhnya. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Dan ayat 56-nya berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Memang secara jasmani nggak mungkin. Itulah sebabnya bertengkar orang-orang Yahudi tadi. Ya. Tetapi ini terjadi, saudaraku, di dalam roh. Secara pikiran manusia bagaimana dia bisa tinggal dalam kita dan kita bisa tinggal dalam dia. Tapi ini terjadi dalam roh. Roh kita menyatu dengan roh Tuhan, sehingga menjadi satu roh. Apa enggak luar biasa itu? Kita satu roh dengan Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 6:17 berkata, itu menghasilkan hidup yang luar biasa. Tuhan dan kita menjadi satu roh. Maka dalam Galatia 2 ayat 20 itu berkata, karena kita menjadi miliknya sepenuhnya, maka apa kesukaannya, itu yang kita buat. Apa kehendaknya, itu yang kita lakukan. Itu satu roh. Haleluya. Kehendak kita seperti kehendak Tuhan jadinya. Kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita juga. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir, hidup oleh Kristus dan menjadi utusan. Ayat 57-nya berkata begini, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yesus diutus oleh Bapa dan dia hidup oleh Bapa. Ini cara hidup yang luar biasa dan berkemenangan. Itu sangat nyata. 33,5 tahun Yesus di dunia ini sangat nyata. Bapa di dalam dia, dia di dalam Bapa, menjadi satu. Sekalipun Yesus sebagai manusia, tetapi karena Bapa menjadi satu dengan dia, maka dia hidup dari Bapanya dalam segala perkara. Sehingga ia menjadi luar biasa. Apa luar biasanya? Tidak pernah salah dan selalu menang terhadap iblis. Haleluya. Kalau kita sadari kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, minimalkan kesalahan, minimalkan berbuat dosa. Karena roh itu ada dalam kita. Sedikit kita menyimpang, dia bicara. Haleluya. Dan kalau kita mau taat, itulah meminimalkan kesalahan. Dan pasti bisa. Yesus sebagai manusia, tapi karena Bapa di dalam dia, dia sangat luar biasa. Haleluya. Bukan sempurna, tapi itu tadi kemauan kita, keinginan kita. Karena dia di dalam kita. Dengan perjamuan kudus, kita menyatakan bahwa Kristus hidup dalam kita. Kita hidup oleh Kristus, diutus oleh Kristus, sama seperti Kristus hidup dan diutus oleh Bapa. Maka jangan takut menghadapi apapun. Haleluya. Jadilah utusan. Bagikan roti hidup itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yaitu penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Semua tahu Matius 28 ayat 19 sampai 20? Itu amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan kalau kita lakukan itu, Tuhan sertai kita. Ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima setiap kali perjamuan kudus. Yaitu apa?
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu 1 Korintus 11 ayat 26. Jadi sama dengan amanat agung. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita ingat, kita utusan. Siapa saudara? Utusan. Sebagai utusan Kristus, 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini situasi negeri sedang tidak baik, tapi kita harus memberitakan walau ada social distancing. Haleluya. Haleluya. Berjaga boleh, tapi jangan takut. Amin. Jangan kita parno setiap lihat orang, jangan-jangan dia bervirus. Jangan-jangan dia menularkan virus. Oh, parno. Berjaga boleh, tapi jangan takut. Nyatakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jangan dibiarkan kalau salah. Saudara pun kalau salah kami tegur. Haleluya. Kalau tidak tegur, kami berdosa. Haleluya. Orang tua kalau anak salah ditegur, walau sakit. Libas dia kalau perlu, rotan kata firman. Walau dia nangis. Kalau duniawi handphonenya tarik, tahan. Walau memang dia menjerit. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Haleluya. Itulah yang kita lakukan. Kita semua, saudaraku, sudah ada dalam Yesus. Yesus dalam kita. Bagian kita ini, jadilah utusan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Hari ini kita dilengkapi. Dan hari ini memang kita sekaligus ada perjamuan kudus. Supaya kita tidak berlalu begitu saja. Jangan pula sebaliknya, aku gak layak, gak aku terima. Itu sombong namanya. Ya, itu berkata tanpa perjamuan kudus pun aku bisa hidup. Itu melecehkan namanya. Kalau memang ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Kalau kita berkata, apa itu perjamuan kudus? Apa itu roti segini? Apa itu anggur segini? Itu melecehkan namanya. Firman Tuhan berkata, siapa makan dagingku, siapa minum darahku, ia hidup. Amin. Kalau kita melecehkannya dan merasa nggak perlu itu, atau merasa aku belum layak, kita layakkan diri kita. Bukan karena kehebatan kita. Minta darah Yesus. Haleluya. Jangan salah memahami firman. Jangan salah mengerti. Kalau salah mengerti, salah memahami, ribut jadinya. Hidup kita ribut. Ya, segala sesuatunya dalam hidup kita tidak beres. Yang manapun itu, saudaraku, kita datang pada Tuhan dengan hati yang tulus. Haleluya. Saudara orang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita menjadi orang luar biasa. Karena Tuhan Yesus roti hidup itu ada pada kita. Bukan tiap bulan disampaikan tentang perjamuan kudus. Tapi ini untuk kita lebih memahami lagi. Supaya kita tidak salah mengerti. Kalau ada dosa, dibuang. Bertobat. Bangkit lagi, bukan berarti menyerah kalah. Saudaraku, mari kita nikmati Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Terlebih di situasi zaman ini. Biar